Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mengawali perayaan Ekaristi pada malam hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku hendak memuji Engkau ya Tuhan dan mewartakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kita hari perayaan Rabu Minggu Paskah yang kelima ini. Keempat, kita kembali diajak untuk melihat karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama kita akan mendengarkan bagaimana para rasul, para murid, para misionaris mewartakan kabar sukacita karena mereka mendengarkan bisikan Roh Kudus. Dan Injil hari ini juga kita akan melihat bagaimana Yesus menghibur iman kita, memberikan kesaksian tentang hidupnya, tentang dirinya sebagai pegangan iman kita. Bapak Ibu, sebelum kita menyatukan diri kita dengan sabda Tuhan ini, mari kita menundukkan kepala, menyadari bahwa kita selalu mesti memohon pengampunan dari Tuhan atas segala kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatanmu di tengah masyarakat kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan cahaya kekal dalam diri Kristus Putramu. Semoga rohnya selalu membimbing kami di jalan-Mu sepanjang peziarahan hidup kami di dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Refren, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Refren, Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Tuhan, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Refren, Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Tuhan, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Refren, Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Tuhan, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Pewartaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes.
Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup dan kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan singkat tentang dua bacaan pertama dan Injil. Apa yang bisa kita petik dari bacaan pertama hari ini? Kita sudah mendengarkan karya Roh. Yesus telah menjanjikan setelah aku akan ada Roh yang memimpin, yang akan menghibur engkau. Karya Roh Kudus ini telah nampak dalam awal-awal perutusan gereja, pembentukan gereja. Kalau kita lihat dalam bacaan sepertinya gampang mereka mendengarkan, tadi kita dengarkan berkali-kali, mereka mendengarkan Roh Kudus. Barnabas dan Saulus berangkat ke Siprus karena diperintahkan oleh Roh Kudus. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus dalam kita dengarkan tadi. Mereka semua mendengarkan, seperti mendengarkan karya Roh Kudus atau suara Roh Kudus atau bisikan Roh Kudus. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Seperti mudah sekali pada saat itu Roh Kudus kedengaran suaranya. Lantas kita berpikir, kenapa sekarang tidak ada, kita tidak mendengarkannya? Apakah memang demikian, bahwa Roh Kudus tidak berbicara lagi sekarang? Kita juga dengarkan tadi dalam bacaan bahwa mereka mendengarkan Roh Kudus sesudah beribadah dan berpuasa. Nampaknya di sini kuncinya. Mereka itu mendengarkan Roh Kudus karena mereka berkumpul bersama dan berpuasa. Artinya mereka mengkhususkan waktunya untuk berdiam dan mengosongkan diri melalui puasa. Dan disitulah ternyata Roh Kudus hadir. Di situ Roh Kudus bisa didengarkan. Nah, kalau kita mau lihat kenapa Roh Kudus tidak berkarya lagi hari ini, bukan tidak berkarya lagi, tetapi karena kita tidak atau kurang mempunyai kesempatan waktu khusus untuk merenungkan, mendiamkan diri, mendengarkan bisikan Roh Kudus. Kalau orang-orang KTM itu mereka punya waktu untuk bisa merasakan karya Roh Kudus.
Nah, kalau kita dalam kesibukan sehari-hari, sulit bagi kita untuk menangkap bisikan Roh Kudus. Roh Kudus selalu ada berkarya, tetapi kesibukan kita, gadget-gadget kita, atau keinginan kita, atau cita-cita kita, atau segala tetek bengek kehidupan kita lah yang akhirnya menjadi penghalang untuk mendengarkan bisikan Roh Kudus. Karena itu untuk mendengarkan Roh Kudus kita harus menyiapkan waktu, mengosongkan diri dengan berpuasa dan beribadah. Dalam arti kita membutuhkan retret pribadi kita masing-masing. Bacaan Injil melegahkan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ternyata kalau kita percaya kepada Kristus, kalau kita melihat karya Kristus, kita melihat Allah. Kalau kita percaya sama Kristus, kita percaya kepada Allah Bapa. Menandakan bahwa Allah dan Kristus ini adalah satu kesatuan. Karena itu iman kita yang kita sebut Tritunggal Maha Kudus ini benar. Karena diwartakan sendiri oleh atau saksikan sendiri oleh Kristus bagi kita. Karena itu kita berbangga sebagai seorang Katolik, dia menyampaikan sesuatu yang adalah sabda kekal dari Allah. Dan kita orang-orang yang percaya, yang menerima ini seharusnya punya kekuatan mengatakan, saya akan setia sampai mati karena yang saya percaya ini adalah benar-benar dari Allah. Karena itu tidak mudah bagi kita kalau kita percaya untuk menukar Kristus dengan apapun bagi hidup kita. Kalau benar-benar kita masuk membawa Kristus benar-benar hadir di dalam diri kita. Seorang yang mendengar perkataanku akan selalu tinggal bersama aku dan aku akan membawa dia kepada Bapa. Sungguh suatu kebanggaan bagi kita yang setia, yang mau mengabdikan dirinya kepada Kristus dan mau mengatakan aku akan mengikuti Kristus sampai akhir. Semoga kita gereja, sebagai anggota gereja, kita semakin setia menjadi bagian dari karya-karya Allah dalam diri kita, dan semoga kita mampu mendengarkan bisikan-bisikan Roh Kudus bagi kita. Amin. Amin. Bersama persembahan kudus di altar, marilah kita mempersembahkan apa yang kita miliki sambil menyanyikan tidak dengan tangan yang hampa. Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah segala bumi dan pohon anggur yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan
sungguh layak dan Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam altar dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Saya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghalau mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santa Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam damai semuanya. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kehidupan kekal bagi kita semua yang menyambutnya. Amin. Marilah kita mau semakin merasakan kehadiran Tuhan. Melalui Ekaristi yang kita terima, kita nyanyikan Jadikanku Rumah Doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Tuhan bersabda, "Akulah yang memilih kamu. Kamu telah kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap." Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Mulia, Engkaulah keselamatan abadi bagi mereka yang percaya kepadamu. Semoga kami yang telah diteguhkan dalam sakramen ini tanpa takut berjalan menuju cahaya abadi dalam rumah-Mu. Dengan pengantaran Saling mengasihi sekarang dan selamanya dalam Yesus. Saling mengasihi. Selamat malam, semoga Tuhan memberkati kita semua.